apresiasi kami yang setinggi-tingginya untuk Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat yang sudah merespon begitu cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersangka di Detasemen Polisi Militer di Solo. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B, Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang komandan kompi. Kira-kira pangkatnya antara kapten dengan mayor, tergantung berapa lama sudah menjabat. Jadi mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Jadi kapasitas dari Komandan Kodim pada saat mengumumkan sebetulnya kan bukan sebagai atasan dari yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih sebagai atasan yang berhak menghukum. Jadi bukan bagian dari mereka yang melakukan pelanggaran, bukan, tapi sudah menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Sehingga keterangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah, sehingga nggak nyambung antara apa yang disampaikan sebagai kronologi bahwa akan menghentikan kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI, sama sekali bukan. Jadi dari sini terlihat ada hal di mana atasan yang berhak menghukum yang kebetulan mengumumkan, tetapi kan yang diumumkan itu menjadi statementnya, bukan lagi menjadi statement para tersangka. Nah ini yang harus dipastikan, dan saya yakin Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI akan terus mengawal sehingga prosesnya ini tidak akan misalnya melenceng arahnya, tetapi benar-benar pada fokus pada kejadian sebenarnya dan
sesuai dengan data-data dari saksi. Nah, jadi kembali ke tadi, jadi komandan batalion, komandan kompi dari oknum prajurit yang diduga sebagai tersangka ini harus memastikan, membantu proses penegakan hukum. Misalnya dari pasal-pasal yang akan dikenakan saja. Ini harusnya bisa menjerat seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP ya. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada, jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana, yaitu mereka-mereka yang ada di sekitar situ, di dalam markas Kompi B ini, yang melihat, mengetahui tindak pidana itu sedang terjadi, tapi tidak melakukan apapun untuk mencegah. Dan ini semua harus dilakukan secara teliti, sehingga semua yang terlibat ini bukan hanya yang melakukan tindak penganiayaan, tetapi juga yang membantu tindak pidana penganiayaan ini terjadi dan tidak ada yang menghentikan. Nah, kemudian jadi ini yang menurut saya minimal pasal 351 KUHP, junto pasal 170, tapi juga ada pasal 56 KUHP. Dan juga yang jelas kita akan selalu mengingatkan melalui tim hukum dipimpin oleh Mas Todo Mulya Lubis, bahwa memang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 97, khususnya pasal 183, ini memungkinkan penggabungan antara gugatan ganti rugi dengan tindak pidananya. Dan kita akan memastikan, tim hukum akan mengingatkan untuk melaporkan ini kepada Ketua Majelis Hakim sebelum nanti auditor pada saat persidangan ya. Auditor ini kalau di peradilan umum adalah jaksa. Sebelum nanti auditor membacakan tuntutan pada terdakwa. Ini kita pastikan tim hukum akan mengingatkan sehingga kita bisa melaporkan kepada hakim ketua untuk memasukkan ini menjadi sebuah gugatan yang digabungkan antara pidana dengan ganti rugi. Jadi hal-hal inilah yang kemudian kita akan kawal, termasuk salah satu kemungkinan adanya pasal tambahan, yaitu pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan dengan menyekap, dan apabila yang dirampas kemerdekaan dan disekap ini kemudian luka berat, ini tuntutan hukumannya juga 9 tahun. Jadi ini semua akan dipertimbangkan oleh tim hukum dalam melakukan pembelaan terhadap para korban, sehingga pada saat persidangan dimulai dari penyidikan sampai dilimpahkan berkas ke pengadilan nanti, kita mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan kita mulai dari sekarang untuk memastikan pelimpahan berkas dari penyidik, yaitu polisi militer, ke auditor, itu sudah meliputi semua pasal yang menurut tim hukum pantas dikenakan kepada para tersangka. Demikian dari saya sementara.